Oke, halo, nama aku Vena dari Desain Produk ITS semester 5. Kalau aku asalnya dari Sidoarjo. Oh ya, halo semuanya, kenalin nama aku Dea dari jurusan Desain Produk semester 5. Kalau aku dari Surabaya. Halo, nama aku Rani dari Fakultas FDKPD jurusan Desain Produk. Aku juga dari Surabaya. Aku Christine, jurusan Desain Produk dari Fakultas FDKBD, sekarang semester 5. Aku asalnya dari Surabaya. Kakaknya di sini tinggal di kos atau di mana, Kak? Kalau aku nggak ngekos sih, cuman di rumah saudara aja gitu. Kalau aku emang ada rumah di Surabaya, asalnya Surabaya juga soalnya. Ke kampus transportasinya pakai apa, Kak? Kalau aku kadang naik motor, kadang naik mobil. Kalau aku full motor sih. Kalau aku pribadi naik motor biasanya. Sama aku juga naik motor. Kalau boleh tahu biasanya habis berapa, Kak, untuk transportasi? Biasanya seminggu 2 kali isi bensin sih, mungkin 50-an gitu. Aku juga sama, seminggu isi bensin 2 kali, sekali biasanya 25, jadi 50. Kalau dari uang bensin itu biasanya kalau seminggu bisa 2 kali isi bensin. Nah, sekalinya isi itu biasanya ke 20.000. Jadi 2 kali 20 ya 40 ribuan ya untuk seminggu. Kalau aku karena diantar jadi aku nggak tahu. Kalau misalnya naik transportasi umum itu biasanya 25-an gitu per jalan. Kalau boleh tahu biaya kuliah di sini termasuk mahal atau murah sih, Kak, menurut Kakak? Kalau menurut aku pribadi tergantung jalur masuknya sih. Kalau dari aku mungkin ya karena perbedaan tiap anak juga beda-beda, jadi mungkin ada yang nganggep murah, ada yang nganggepnya juga mahal gitu. Jadi tergantung juga. Tergantung ya, kalau menurut aku pribadi kayak standar sih. Iya, kalau menurutku ya tergantung masuknya jalur apa. Kalau mandiri mungkin dari kampus negeri bisa dibilang cukup mahal, tapi kalau misal masuknya SNM atau SBM, kalau aku lihat perbandingan uang kuliahku sama dari teman-teman dari kampus lain itu termasuk murah. Kalau boleh tahu pengeluaran untuk keperluan kuliah paling banyak buat apa, Kak? Jelas buat tugas, kita kan ada prototyping, itu biasanya mahal buat beli materialnya. Terus juga sama ini, mungkin alat gambar, beberapa alat gambar itu emang mahal. Jadi kalau kita buat tugas yang cepat habis atau gimana itu beli lagi gitu sih. Menurut Kakak pengeluaran untuk kuliah ini paling banyak buat apa, Kak? Kalau dari aku, karena kita desain produk ya kita udah bikin produk jadinya ya, tugas-tugas waktu kita udah final tugas besar itu biasanya yang perlu ngeluarin uang lumayan sih. Jadi kalau dari semester ini mungkin belum tugas besar yang akhir semester, tapi untuk yang tugas-tugas lalu itu pernah kisaran 500 lebih karena waktu itu kita juga ada pameran ya. Mungkin kita untuk detailnya pengeluarannya mungkin kayak cat untuk alat-alat dan sebagainya gitu, untuk bahan-bahan bakunya, kayunya gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai perkuliahan lebih dalam ya, Kak. Alasan ambil desain produk ini apa, Kak? Kalau aku alasannya karena desain produk ini banyak banget lininya. Nanti kita kerja mulai dari aparel, appliance, terus alat kesehatan, bahkan kita juga ada pelajaran itu. Jadi menurutku sampai ada transportasi. Jadi menurutku luas banget cakupannya, makanya kita milih ke sini biar nanti kita kayak kerja itu banyak pilihannya. Kalau dari aku, karena emang basicnya aku kan suka hal-hal yang berbau desain gitu ya. Terus juga ngelihat desain produk itu bisa membuat inovasi buat bisnis juga. Jadi kita nggak cuma belajar desain aja, tapi bisa buat usaha juga gitu. Kalau aku pribadi soalnya aku suka gambar, tapi dulu kan sempat rencana masuk arsi, tapi kayak lebih detail gitu kalau arsi, jadinya milih desain produk. Sama sih, aku dulu itu juga pengennya itu pokoknya yang seni. Terus aku juga suka gambar, aku juga suka kayak prakarya. Terus dari jurusan-jurusan itu kayaknya yang menurutku cocok dan prospeknya bagus itu desain produk. Desain produk ini mempelajari tentang apa aja? Oh ya, yang tadi aku bilang sebenarnya kalau misalnya kita desain 3 desain itu, walau desain DKV, interior sama produk, kita tuh pasti semester 1-2 pelajarannya sama, nggak jauh dari Nirmana. Terus
sejenisnya yang biasa di TikTok itu. Nah, tapi kalau udah mulai semester 3 kita udah mulai menjurus ke jurusan. Kalau misalnya di kita tuh ya kita bikin produk, ada yang tadi pembagiannya mulai dari jewelry, apparel, appliance, transportasi, alat kesehatan sampai furniture. Banyak sih kita itu mempelajari, pokoknya kita tuh diajari untuk mendesain produk existing. Itu banyak berbagai macam produk, bisa dari appliance, furniture, fashion, apparel, transportasi, dan lain-lain gitu sih. Apa desain produk ini udah sesuai dengan passion kakak? Selama aku kuliah di sini kayaknya iya udah. Menurutku juga udah cocok sama aku kuliah di sini. Aku juga ngerasa kan sebenarnya suka desain grafis gitu kan, sekedar grafis. Dan tapi di Dispro itu ternyata juga kita mendalami grafis secara nggak cuma DKV yang mendalami grafis, kita juga di sini mendalami desain grafis. Jadi menurutku cocok juga sih. Untuk ya sekarang sih menurut aku udah ya, karena dari semester 1, 2, 3, 4 itu kan kita udah ngelaluin banyak mata kuliah. Jadi kita udah ibaratnya diiming-imingi sama mata kuliah tuh ya membuat menggait hati lah. Jadi ya mungkin awal-awalnya merasa kayak aduh ini tugasnya mengkagetkan daripada SMA ya, tapi waktu dirasain sampai sejauh ini kayak seru gitu. Kalau dari aku juga sama sih, kurang lebih, karena kita dari awal kan emang mau masuk sini dan kita juga tahu kita di sini mau ngapain, jadi otomatis sama. Menurut kakak mata kuliah desain produk ini termasuk sulit atau mudah? Menurut kakak mata kuliah di desain produk ini termasuk sulit atau mudah? Nah, mungkin aku jawab duluan. Menurutku mudah, tapi kalau orang di luar desain produk yang bukan mahasiswa desain produk itu menganggap ini sulit. Mata kuliah di sini sulit, tapi menurutku itu mudah, asik. Apalagi kita juga nggak banyak main teori, kita nggak banyak main literatur dan lain-lain. Kita di sini tuh cuma berkreativitas. Ya mungkin sulitnya itu dari kita buat berkreativitas dan berinovasi, tapi selebihnya sih mudah-mudah aja kalau selama kita mau terus mencoba. Kalau menurut aku kayak relatif susah atau enggaknya itu tergantung masing-masingnya. Kalau misalnya emang minat di desain produk kayaknya bakal asik-asik aja. Cuman biasanya yang susah buat ngatur waktunya gitu. Kalau misalnya sulit atau mudahnya, kalau menurut aku sendiri cukup kadang sulit, kadang mudah gitu. Tapi kan walaupun sesulit apapun, kalau emang kita suka dan enjoy di situ pasti kayak walaupun sulit tapi kita seneng gitu ngejalaninnya gitu. Kalau dari aku Susah enggaknya itu ya balik lagi ke masing-masing orang sih. Kadang orang itu kalau misalnya masuk jurusan yang emang bukan kemauannya dia pasti yang ngerasa susah, tapi kalau udah suka dan emang ada niatan di jurusan itu pasti ya walaupun tugas-tugasnya berat pasti dijalanin sama mahasiswanya. Kalau boleh tahu matkul yang termudah apa, yang tersulit apa kak? Kalau dari semester 1 sampai 5 mungkin bukan mudahnya ya, tapi asiknya itu menurutku kelas peminatan sama DP1. Jadi DP1 itu dimana kita belajar perencanaan tentang aparel. Jadi kita bikin produk-produk aparel gitu. Terus waktu itu di tugas akhirnya kita bikin pameran bareng-bareng gitu sama satu angkatan. Kalau misalnya dari aku yang termudah tadi, kalau misalnya dibandingin sampai sekarang mungkin mata kuliah semester 1 gitu ya, yang kayak dasar desain 1 atau gambar 1 gitu. Tapi kalau pas kita semester 1 ngejalanin itu otomatis itu nggak mudah karena kita sudah melewati, jadi dibandingkan semester atas itu lebih mudah gitu. Kalau yang lebih sulit mungkin mata kuliah kalau di Despro itu karena kita merancang produk, jadi ada namanya mata kuliah perancangan, namanya desain produk gitu mata kuliahnya. Mungkin yang sulit ya desain produk. Sejauh ini menurutku yang tersulit Gartek, gambar teknik. Soalnya harus teliti dan detail banget gitu. Kalau menurutku mata kuliah yang udah aku ambil yang selama ini sulit itu dari CAD atau Computer Aided Design, itu kayak 3D modeling gitu. Itu kayak aku harus belajar tentang komputer, teknologi dan lain-lain, jadinya belajar dari awal itu lumayan susah. Kalau yang termudah itu menurutku yang ini sih, yang cuma kita teori kayak antara sejarah desain atau kita belajar tren, gitu-gitu aja sih. Pernah ngerasa
salah ambil jurusan nggak kak? Sejauh ini kalau dari aku masih belum, karena enjoy banget sih nih, bukti kita masih bisa ketawa-ketawa, seneng di sini, enjoy karena emang minatnya. Kalau aku sama sih, enjoy aja sama jurusan ini. Kalau dari aku sendiri sih enggak sih. Jadi aku juga sama sih belum pernah. Pendapatmu tentang desain di desain produk ini bagaimana kak? Killer atau biasa aja? Asik dan kayak bebas gitu, lebih bebas daripada di SMA. Iya, sama aku juga ngerasa di desain produk ini tuh dosen kita tuh santai, kayak nggak mengekang mahasiswanya, kayak kita mau berekspresi pakai baju segala, mau modelnya apa, yang penting kamu tetap terlihat sopan, itu nggak apa-apa. Terus juga mereka asik gitulah kalau diajak ngomong, suka memberikan kita inovasi, motivasi gitu sih. Pendapatmu tentang desain di desain produk bagaimana? Killer atau biasa aja? Kalau dari pendapatku pribadi, karena kita desain jadi asik gitu dosennya tuh. Mungkin kalau dibandingin sama SMA dulu, dosen di desain itu lebih bebas gitu. Jadi nggak yang bener-bener kamu harus gini-gini, enggak. Kita kayak dibebasin sesuai kriteria, tapi kita juga tetap harus tahu apa aja batasan-batasan yang harus kita lakuin gitu. Jadi bebas aja, mulai dari pakai baju juga bebas kan. Ya, lebih bebas dan terserah kita gitu. Ya kalau aku sih, menurut aku di desain itu kayak nggak kaku gitu. Kalau ngelihat anak-anak mahasiswa yang lain tuh kayak kalau mau kuliah tuh kaku banget, kayak harus aturan ini itu. Tapi kalau di desain tuh kayak ya dari kita yang boleh pakai baju yang bebas, yang penting rapi, terus sopan, terus kita dibolehin buat ngecat rambut kayak gitu-gitu tuh hal yang asik gitu. Terus dosennya juga santai-santai gitu loh. Kalau salah tetap dimarahin, tapi kita nggak yang bener-bener tetap bisa eksplor diri gitu loh. Yang kakak ketahui prospek kerja di desain produk ini bagaimana kak? Karena tadi yang banyak banget peminatannya itu, jadi kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan sesuai jenis bidangnya tadi itu, mulai dari transportasi sampai yang tadi banyak gitu. Jadi ya otomatis jadi desainer lagi, balik lagi jadi desainer gitu. Kalau menurutku itu kita itu pasti prospeknya itu bakalan bekerja di perusahaan yang massive production gitulah, produk yang banyak sih. Kalau dilihat dari kayak cabang-cabangnya desain produk itu banyak, ada dari furniture sendiri, ada appliance, ada apparel, ada jewelry, toys, sama transportasi, ada juga alat kesehatan, dan sebenarnya tuh masih banyak lagi gitulah. Jadi kalau menurutku sih, meskipun kita nggak harus bekerja di perusahaan yang pabrikan gitu, kita juga bisa tetap kerja yang di pengrajin atau apapun gitu sih. Dan kita juga bisa bisnis sendiri, kayak nggak harus bergantung, freelance juga bisa. Jadi banyak sih. Kebanyakan alumni di sini tuh bekerja di mana kak? Kalau yang setahu aku, kalau kerjanya alumni tuh banyak sih. Ada yang beberapa dari mereka bikin usaha sendiri, terus ngebantu mahasiswa adik-adiknya juga. Terus ada juga yang ikut perusahaan gitu. Jadi emang ada perusahaan yang butuh seorang desainer buat produk-produknya mereka kayak gitu. Jadi nggak muluk di satu tempat aja sih. Iya, menambahin mungkin. Kalau misalnya ditanyain mayoritas di mana, kayak karena kita nyebar banget kan itu tadi. Jadi mungkin di perusahaan-perusahaan besar yang mungkin teman-teman tahu kayak produk-produk apa. Nah itu. Tapi kita bukan produk kayak kemasan gitu, bukan, lebih ke produk yang ada di sekitar, kayak meja, kursi, mobil gitu. Biasanya di ini ya, siapa? Perusahaan yang itu tadi, yang produksi masalah gitu. Sama biasanya ada yang bikin usaha sendiri, kayak dus-dus-duk gitu. Kalau kakaknya sendiri setelah lulus pengen bekerja di bidang apa? Kalau aku untuk saat ini mungkin sebelum berubah, nggak tahu ya nanti semester depan. Aku sukanya di jewelry sama apparel, tapi karena semester ini aku coba ambil furnitur, jadi mungkin agak sedikit ada keinginan di furnitur juga sih. Kalau aku mungkin semoga terjadi, amin. Pengennya di bidang yang alat kesehatan gitu, karena melihat dosen di Despro yang jurusan alat kesehatan, dia juga bisa kayak sampai ikut operasi gitu, sampai masuk, jadi pengennya alat kesehatan. Sejauh ini kayaknya kalau nggak Furni di jewel gitu. Sama sih, aku juga pengennya nggak ke jewelry. Tapi aku juga punya keinginan buat belajar transportasi, jadi masih ya mungkin di kedepannya nggak tahu lagi.